warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Faiza dan ini juga ditemenin sama Mas Ganteng. Boleh perkenalan dulu, Mas? Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Faris Firmansyah yang pada pagi hari ini diberikan penghormatan bisa hadir di tengah-tengah adik-adik dari SMA Negeri 2 Pasuruan dalam rangka MPLS untuk tahun ajaran 2021. Oke, sebelum kita lanjut gimana kalau kita jagoan dulu, Mas? Boleh dong. Biar tambah semangat. Iya, pastinya. Semada, CJDW, cerdas, jujur, disiplin. Wow. Wah, luar biasa ya jagoannya. Terus ada satu lagi tuh. Iya. Apa tuh? Kayak gimana? Saya belum tahu ini. Oke, kita kasih contoh dulu ya. Fireflies, let's keep slide. Share happiness, inspiration, and education. Wih, itu kayaknya harus butuh waktu lebih lama lagi belajarnya ya. Oke, pagi hari ini ada apa aja ini, Faiza? Ini yang pastinya sekarang itu ada materi tentang semada dalam satu peta dan karakter building. Ini kita juga ditemani sama Pak Yakin dan Pak Isa. Ya, kedua narasumber kita pagi hari ini, Bapak Isa dan Bapak Yakin. Beliau adalah kepala sekolah dari SMA Negeri 2 Pasuruan, betul ya? Wakil kepala sekolah SMA Negeri 2 Pasuruan. Dan juga ada Bapak Yakin selaku kesiswaan. Iya, wakil siswa. Nah, pagi hari ini beliau akan ngobrol bersama kita berdua tentang topik pengembangan karakter, ya, dan juga semada dalam satu peta. Langsung saja mungkin Pak Isan boleh ditanyakan untuk siapa dulu ini? Mau ke Pak Isan dulu aja. Ya. Permisi sebelumnya Pak Isan. Di sini saya ingin menanyakan tentang semada dalam satu peta. Di SMA 2 ini kan pasti sekolahnya yang sangat luas banget, Pak ya. Di semada ini pasti juga mempunyai sarana dan prasarana yang begitu banyak. Untuk sarana dan prasarana di SMA 2 ini tentunya ada apa saja dan mungkin kedepannya Pak Iksan mau menambah sarana dan prasarana ataupun fasilitas di SMA 2 itu apa saja? Ya. Terima kasih. Perkenalkan saya Muhammad Iksan. Ya, sehari-hari mengajar fisika. Untuk tahun ini saya kebagian kelas 3 seluruhnya. Jadi nanti yang kelas 3 akan ketemu saya selama 1 tahun. Mudah-mudahan tugas tambahan diberi tugas oleh kepala sekolah sebagai wakil kepala urusan sarana prasarana. Nah, kalian sebagai warga SMA 2 maka harus kenal punya apa SMA 2. Saya urut mulai pintu masuk. Gerbang masuk, kalian menoleh ke kiri, di sana ada musola yang insya Allah itu terbaik di antara sekolah-sekolah di Pasuruan. Ya. Itu sebagian sumbangsih dari alumni SMA 2 yang sekarang cukup sukses, yang punya hotel DJ Perdana. Di sana ada Mas Poncong, itu alumni SMA 2 yang menyumbang musola sampai begitu megahnya. Itu kalau noleh kiri. Kalau noleh kanan, di sana ada kotak-kotak berbatas-batas, itu adalah food court atau kantinnya SMA 2. Itu saya diilhami dari ketika kita full day school, waktu pulang jam 4 itu di depan sana itu jadi lautan hijau, grab food. Karena saat itu anak-anak waktunya makan siang, kantin kita yang konvensional punya 4 kantin, tapi ya itu aja, sehingga anak-anak ini tidak cukup. Temanmu ini sekarang jumlahnya 936 siswa SMA 2 itu, hampir 1000. Sementara kantin yang ada cuma 4. Terus waktu istirahatnya cuma setengah jam. Jadi jelas tidak nutut, 4 kantin melayani 936 siswa dalam waktu setengah jam. Itu yang menjadikan saya berinisiatif untuk membuat kantin baru itu. Di sana ada 10 kotak, ada 10 kantin. Saya harapkan ada 10 jenis makanan yang berbeda.
Sehingga dengan kantin yang lama kita punya 14 kantin. Nah itu nanti saya harapkan pelayanannya jangan yang konvensional seperti itu. Kalau perlu siswa cukup pesan dari kelas, pegawai kantin yang antar ke kelas seperti Grab tapi di dalam sekolah sendiri. Nah, insya Allah nanti bisalah melayani 936 siswa tadi. Ya. Itu lebih masuk lagi, kita sekarang punya 26 kelas. Jadi kelas 1 itu 9 kelas dengan 3 jurusan IPA, IPS, Bahasa. Kelas 2 juga 9 kelas IPA, IPS, Bahasa. Kelas 3-nya masih 8. Untuk ke depan, tahun depan berarti harus 9 juga. Jadi akhirnya kita akan punya 27 kelas. Nah itu yang sarana ini cukup sulit juga karena harus menyediakan sarana dan prasarana untuk anggap kalau ke depan mungkin 1000 siswa sudah. Ya. Nah kemudian lab kita punya semuanya lengkap, fisika, kimia, biologi, bahasa, kemudian ada lab seni di kita karena anak kita ini barometer seni Pasuruan, Mas Faris ya. Jadi kita fasilitasi, kita buatkan lab seni. Kemudian ini ada tambahan lagi baru saya bangun itu podcast atau studio mini yang saat ini kalian mesti nomaden, pindah-pindah. Saya lihat kok kasihan balik-balik usung-usung. Jadi di situ ada satu tempat antara kelas itu saya bangunkan studio untuk kamu semua. Mudah-mudahan cepat selesai ya. Dan biayanya nutut. Karena ekstranya kita itu 21 ekstra kurikuler Mas Faisal. Nah itu kalau anak-anak kita mesti menang. Sehingga biaya sekolah dari BOS dan BPOPP itu tidak ada anggaran untuk kegiatan ekstra yang 21. Makanya saya berharap hasilnya kantin nanti itu bisa untuk mensupport kegiatan ekstra yang 21. Saya ingatkan itu, sebentar lagi saya pensiun, 2 tahun lagi saya pensiun. Saya membuat kantin itu tujuan utamanya diantaranya hasil dari kantin tadi untuk mensupport kegiatan anak-anak. Jadi kembali ke anak lagi. Ya. Terus lab bahasa kita juga punya di sebelah utara, sebelah timurnya musola itu lab bahasa. Jadi insya Allah fasilitas yang saya sediakan ini sudah mumpuni, tinggal kalian untuk menampilkan talenta kalian harus dikuras habis untuk dikeluarkan di SMA 2 ya. Kemudian kita punya juga lahan parkir yang begitu luas. Ini juga mudah-mudahan dalam waktu 2 tahun saya sebelum pensiun bisa mewujudkan. Saya kalau lihat sepedamu itu kasihan anak-anaknya. Mulai jam 7 pagi sampai jam 4 sore kepanasan. Itu kalau kamu bawa pulang terus digoreng, mekar paling karena sudah kering. Nah saya kasihan melihat itu. Sehingga saya lihat ada anak-anak yang sebagian parkir sepedanya itu di pasar Bonaku. Saking kepingin iu. Ya, nah di sini kena panas terus. Kalau panas, kalau hujan kehujanan. Kasihan nasib sepedanya bagus-bagus, helmnya bagus-bagus. Nah kalau titip di Bonagung itu parkirnya 2.000, helmnya 3.000 ya, jadi 5.000. Nah, kalau kita bisa memberi payon yang tinggi itu, sepedanya bisa teduh. Kalau malam kita karyakan, kita sewakan untuk lapangan badminton atau lapangan futsal, memenuhi sekali itu akan menghasilkan lagi. Nah, bayangkan aja. Kalau kalian titip sepeda di Bonagung itu 2.000, misalkan di sekolahan untuk ganti biaya, kan jelas utang saya ya. Nah itu dari parkir kamu katakan 1.000 aja. Kalau 936 anak tadi yang bawa sepeda misalnya 500, misalnya 1.000 kali 500 setiap hari 500.000 bisa nyicil untuk bayar utang saya yang memberi payon tadi. Kalau malam kita karyakan untuk lapangan badminton atau futsal. Nah, kantin yang ada di sana itu permintaan alumni kalau malam diminta untuk tempatnya alumni kumpul. Nah,
biasanya alumni dari Malang datang gitu manggili teman-teman untuk nongkrong bareng. Nah, kalau saya sediakan tempat nongkrong alumni kan saya kira 10 kotak tadi itu saya kira bisa melayani alumni, sehingga alumni bisa lebih erat hubungannya dengan anak-anak adik-adiknya, futsalnya, badmintonnya jalan, kantinnya jalan. Insya Allah SMA bakal sugih nanti. Ya, kegiatan ekstra silakan, mau kemana saja dengan dana yang ada, insya Allah tinggal yang mengelola, mudah-mudahan bisa melanjutkan apa yang saya harapkan tadi. Nah, masih banyak kalau kelas, insya Allah kelas-kelas kita ini masih layak untuk ditempati. Kemarin ya ada hikmah yang COVID ini. Ketika diambil setelah lebih kan kita tidak tatap muka ini. Ketika 6 bulan saya membuka kelas, begitu pintu saya buka, plafon langsung jatuh. Karena sudah dimakan rayap tepi-tepinya. Sehingga alhamdulillah power of kepepet ya, karena kepepet itu akhirnya timbul power untuk membangun itu diganti dengan kalkulum semuanya. Jadi semua sudah insya Allah siap untuk digunakan. Nah, saya kira itu dulu, nanti mungkin berkembang sambil mungkin ada pertanyaan nanti ya. Jadi sementara punya kita untuk ruang kelas dan lab sudah memenuhi, kemudian fasilitas untuk keagamaan musola sudah cukup mumpuni ditempati, kemudian tadi kantin sudah, insya Allah ke depan ketika kita tatap muka semuanya sudah tertata dari sisi sarana. Ya tentunya masih banyak kekurangan, tapi ya sambil jalan mudah-mudahan semuanya bisa terpenuhi. Sementara itu Mbak Faizah, Mas Faisal yang bisa sampaikan, nanti bisa ditambah lagi ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sudah kita mendengarkan bersama-sama ya pemaparan dari Pak Iksan mengenai sarana dan prasarana yang sudah dimiliki oleh SMA Negeri 2 Pasuruan dan yang akan dimiliki oleh SMA Negeri 2 Pasuruan. Dan di sebelah kami selain ada Bapak Iksan juga ada Bapak Yakin. Gimana kabarnya Pak Yakin? Alhamdulillah. Nah, tadi sudah mendengarkan pemaparan dari Bapak Iksan ya terkait sarana dan prasarana yang ada di SMA Negeri 2 dan yang akan ada. Pastinya sarana dan prasarana harus dibarengi dengan pembangunan karakter juga oleh siswa-siswi yang ada di SMA Negeri 2. Kira-kira rencana ke depan apa ini Pak untuk pembangunan karakter dari adik-adik kita ya? Oke, ya selamat pagi semuanya adik-adik yang di rumah. Berkaitan dengan karakter pembangunan karakter yang akan kita bangun, terutama untuk seluruh warga SMA 2, ini yang masih baru. Ini seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Iksan, kami harapkan nanti semua bisa dimanfaatkan dengan baik. Kalau tadi Pak Iksan menyampaikan di sebelah kiri ada masjid atau ada musola, ini nyambung. Nanti kami harapkan semua siswa SMA 2, semua warga SMA 2 itu sesuai dengan jargon kita CJDW. Ya, karakter yang akan kita bangun yang pertama adalah cerdas. Cerdas itu yang pertama kita bangun dari anak-anak. Jadi begitu masuk SMA 2 kemudian noleh ke kiri, mereka melihat musola, pasti mereka nanti akan memanfaatkan musola itu dengan baik. Ya, jadi nanti mereka masuk ini tadi tetap menggunakan semua fasilitas yang ada dengan kecerdasan penuh. Ini kalau kami ambil contoh, ya terutama untuk anak-anak baru, sedikit kritikan. Di acara pembukaan kemarin saja itu juga masih ada yang rame gitu ya, via Zoom di situ masih rame. Nah ini nantinya kami harapkan mereka juga menggunakan pikiran mereka bahwa ini adalah forum bersama yang butuh ketertiban gitu ya. Jadi mereka menggunakan pikirannya dengan baik bahwa jangan nyeletuk, jangan asal nyeletuk gitu ya. Tetap ada aturan, ada raise hand dulu ketika mau ngomong gitu ya. Jadi tidak asal rame di Zoom. Itu karakter cerdas tetap kita akan bangun.
sesuai dengan apa yang disampaikan oleh kita yang muslim itu kan ayat pertama Iqra gitu ya. Iqra bismillahirrahmanirrahim. Jadi kita itu mesti cerdas dalam segala hal, menggunakan otak dan pikiran kita dengan maksimal. Kemudian yang kedua, karakter yang kedua, jujur. Ya. Jadi kita akan bangun siswa-siswa SMA 2 ini memiliki kejujuran yang prima, kejujuran yang maksimal. Kalau kita melihat ke sebelah kanan SMA 2 nantinya begitu masuk, itu kan ada kantin nantinya. Ya, jadi jujur itu juga bisa. Ketika kita masuk kantin, jangan sampai ngambil kue 3 dibilang 2, dibilang 1. Ini kebiasaan, biasanya kan seperti itu. Ya, jadi kebiasaan itu nantinya bagaimana jujur pada diri sendiri. Itu yang pertama. Jadi jujur. Bahkan pernah Rasulullah ada seseorang begitu ya, itu yang minta ke Rasulullah, saya akan mengikutimu asalkan saya tapi saya jangan dilarang gitu. Tapi minta apa? Rasulullah mengatakan kamu harus jujur gitu. Satu saja, jujur. Ya, ternyata dengan kata jujur saja orang ini tidak bisa ngapa-ngapain akhirnya. Mereka mau minum minuman keras ya, mau minum arak gitu atau khamar, itu nanti kalau nanti ditanya Rasulullah, aku bilang minum tapi tidak bilang minum, aku minum tapi tidak bilang minum, berarti aku bohong, aku tidak jujur, padahal aku sudah janji jujur. Akhirnya dia tidak jadi minum. Jadi karakter ini yang akan kita bangun juga, jujur. Ya. Kemudian setelah jujur, itu harus kecerdasan dan kejujuran itu harus dilaksanakan secara istiqomah. Harus mereka laksanakan dengan disiplin. Ya, tanpa kedisiplinan jelas apapun tidak bisa kita capai secara maksimal. Jadi cerdas dan jujur itu harus selalu diimbangi dengan kegiatan atau dilakukan secara disiplin. Terus continue gitu. Nah, baru nanti akan menjadi pribadi yang luar biasa yang kita sampaikan wow tadi itu ya, yang wow. Tetapi karakter itu semua nanti goalnya adalah menjadi pribadi yang berakhlakul karimah. Jadi kalau kecerdasan, kemudian kejujuran, kedisiplinan, dan menjadi pribadi yang wow, maka endingnya nanti akan menjadi pribadi yang tidak sombong, ya, tidak merasa paling pintar seperti yang tadi disampaikan yang kemarin sama oleh Pak Didi gitu ya. Jadi jangan merasa paling pintar, jangan merasa paling alim, ya, tetap menjaga teguh akhlak yang baik, akhlakul karimah. Ini yang akan kita mungkin katanya orang Jawa, ojo rumongso iso, tapi sing iso rumongso. Iya, betul. Ojo rumongso iso, tapi iso rumongso. Jadi tetap saya selaku kesiswaan di sini ya akan tetap berkolaborasi juga dengan wakil kepala sekolah yang lain, dengan kurikulum, kemudian dengan sarana prasarana, dengan humas juga. Itu tetap kita akan bekerja sama dan sama-sama bekerja. Gitu. Jadi tidak hanya bekerja sama saja, tetapi sama-sama bekerja untuk menjadi SMA 2 yang wow. Itu luar biasa sekali ya Pak Iza ya, dari jargon yang tadi di awal kita sebutkan, ternyata tidak hanya menciptakan semangat untuk diri kita semua, tetapi juga mempunyai filosofi yang luar biasa, termasuk berkaitan dengan itu tadi pembangunan karakter, cerdas, jujur, disiplin, dan akhirnya menghasilkan wow tadi. Saya ingin nambahkan Mas Faisal, Mas Faisal, kebetulan Mas Haris, Mas Faisal kakaknya, kebetulan alumni juga. Saya ingat Faisal ya. Kebetulan saya ini sudah 32 tahun mengabdi di SMA 2. Jadi sudah hafal lah anak-anak kita, karena SMA 2 itu memang jadi pilihan anak-anak output SMP. Nah, saya merasa anak-anak kita itu cerdas memang kayak gitu, tapi kecerdasannya itu macam-macam. Jadi kalau saya ilustrasikan, ada kelapa jatuh, ada sekelompok anak ini yang langsung ambil pulpen, dihitung tingginya, dihitung jaraknya, menemukan tingginya pohon kelapa itu golongan anak-anak kita cerdas akademis. Anak IPA pasti itu. Ya, anak akademis. Jadi langsung dihitung dia cerdas.
Ya. Ada golongan kedua itu begitu kelapa jatuh, kelapanya diambil dibawa ke pasar Bonakung. Dijual lalu 5.000, dia pulang yes. Cerdas dia. Nah, ekonomi sekali. Ya. Iya. Kalau mau dibandingkan cerdas mana yang akademis dengan yang ini tadi? Nggak bisa dibandingkan. Mereka punya kecerdasan. Yang ini cerdas akademis, bisa menemukan dengan rumus, menemukan tingginya pohon kelapa. Yang ini langsung dijadikan uang, dia cerdas finansial. Lalu ada lagi kelompok yang ketiga itu begitu kelapa jatuh disungun keliling kampung. Kelompoknya sopo lugur, kelompoknya sopo lugur, aku nemu. Loh, dia jujur, dia tidak langsung ngambil. Itu karakter yang tadi dibangun itu. Dia cerdas secara akhlak, secara karakter dia cerdas. Tidak bisa dibandingkan tiganya. Yang lain malah bahwa kelapanya itu melihat seorang pengemis kelaparan diberikan pengemis itu. Cerdas juga dia. Jadi anak kita itu macamnya ada 4 itu yang saya simpulkan selama 32 tahun. Dan mereka punya karakter itu masing-masing di bidangnya masing-masing. Jadi ada yang cerdas akademis, ya, ada yang cerdas finansial tadi, ada yang cerdas karakternya, ya, kembalikan maunya, ada yang cerdas sosial. Itu anak-anak kita. Dan punya anak yang begini nih, biayanya luar biasa kalau mau mengembangkan. Makanya dengan adanya unit usaha seperti kantin dan tempat parkir yang disewakan tadi, saya berharap ke depan kita bisa mandiri, tidak bingung lagi dengan biaya untuk mengembangkan talenta yang ada di anak-anak kita. Mudah-mudahan anak-anak kita di SMA 2 bisa bekali jadi anak-anak yang insan kamil, ya, yang manusia sempurna. Luar biasa sekali. Ternyata di SMA Negeri 2 menurut pengalaman Bapak Iksan ya selama 32 tahun banyak sekali potensi-potensi yang didapat, yaitu karakter-karakter yang bisa dimiliki oleh banyak sekali yang nanti di sini. Nah, ini menjadi tantangan tersendiri pastinya untuk Bapak yakin ya, untuk menggali dan mengenal potensi-potensi karakter yang ada di diri masing-masing siswa. Kira-kira ada trik nggak ya Pak Yakin ke depannya, kira-kira mungkin dengan metode seperti apa untuk mengawal perkembangan karakter atau perkembangan karakter diri yang ada di adik-adik SMA Negeri 2? Oke, ya tentu Mas Faris. Jadi kalau ini yang sudah kita lakukan di SMA Negeri 2 Pasuruan, kegiatan-kegiatan untuk keagamaan saja, kita juga ada waktu tersendiri. Kita bangun karakter-karakter tersebut itu juga dari kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler juga. Seperti yang tadi disampaikan bahwa SMA Negeri 2 Pasuruan itu memiliki 21 kegiatan ekstrakurikuler. Betapa luar biasanya kita memfasilitasi anak-anak mereka yang punya kemampuan di apa, kemudian kita fasilitasi, kita akomodasi, dan kita jadikan kegiatan ekstrakurikuler. Jadi di SMA 2 Pasuruan itu juga ada kafe, ya ada kafe Quran. Selain juga Al-Banjari itu yang untuk kegiatan keagamaan. Dan juga setelah upacara bendera itu untuk kelas 10 itu biasanya juga ada waktu tersendiri ke musola untuk 1 jam pelajaran. Itu ada kegiatan di musola, di situ ada kultum segala macam. Dan di SMA 2 Pasuruan itu juga pusatnya pendidikan agama juga yang untuk mereka yang non muslim. Jadi di sini juga toleransinya itu luar biasa di SMA 2. Jadi yang non muslim untuk SMA 1, 2, 3, 4 itu biasanya di SMA 2 itu setiap hari Jumat. Itu ketika yang lain sholat Jumat, untuk yang dari yang Kristiani, yang Nasrani itu juga ada guru yang datang ke sini. Dan siswa yang dari SMA 1, SMA 3, SMA 4 itu juga belajarnya berpusatnya di SMA Negeri 2 Pasuruan. Jadi kami harapkan memang dari anak-anak semua siswa-siswa SMA 2 karakter kita cerdas, itu jujur dan disiplin itu melekat dalam diri. Termasuk juga kecerdasan itu juga akan menghasilkan toleransi yang luar biasa terhadap kehidupan berbangsa, bernegara, beragama maupun hubungan antar sesama manusia gitu. Ya.
Jadi itu Mas, tetap akan kita laksanakan yang demikian. Luar biasa sekali. Iya. Oh, masih bangga sekali ya bisa Iya, sekolah di bangga. sini, Iya. mendapatkan pengajaran dari guru-guru yang luar biasa seperti beliau ini, Bapak Iksan dan Bapak Yakin, dan pasti guru-guru yang lain yang ada di SMA Negeri 2. Ada lagi mungkin dari kamu yang pengen ditanyakan? Ini kan juga di pembangunan karakter siswa yang seperti dikatakan Pak Eri tadi. Pasti siswa ini juga ikut andil dalam merawat fasilitas yang ada di SMA 2 ini. Untuk menurutnya Pak Iksan, apa yang ingin Pak Iksan sampaikan ke siswa-siswa SMA 2 tentang perawatan sarana prasarana di SMA 2 ini? Ya, terima kasih. Jadi membangun itu gampang. Ya. Jadi bangun kantin, bangun tempat parkir nanti yang saya harapkan seperti tadi itu gampang bangunnya. Tapi merawatnya itu yang sulit. Ya, makanya kita harapkan jargon TJDW itu betul-betul CJ gitu dengan yang lain. Kalau kemarin sempat anak-anak kita itu kita didik kepedulian. Dia jalan ketika melihat sampah langsung diambil dimasukkan ke tempat sampah. Nah ini saya harapkan terus, jangan hanya insidentil. Kalau kebiasaan itu sudah dilakukan terus menerus, kalau tidak dilakukan kan tidak enak. Kalau sudah istiqomah, ketika melihat sampah mesti dia langsung memasukkan. Bahkan kalau bisa jangan hanya di sekolahan, di rumah pun, di kampung pun kalau itu. Nah kalau diawali dari SMA 2 yang CJDW, di kampung ada satu saja anak SMA 2 nyuntui begitu, mungkin kampung itu akan jadi lebih bagus lagi dengan satu contoh tadi. Nah saya harapkan apalagi kalau di lingkungan SMA 2, kalau suruh saya tenaga lapangan banyak, tapi ya tetap karena luasnya segini luas, tidak mumpuni kalau hanya 1-2 seluruh ini. Jadi saya harapkan SMA 2 milik kita, ya, jadi kita semua. Jadi baik jeleknya, bersih tidaknya jangan hanya menggantungkan ke tenaga lapangan. Ya semuanya sudah merasa ikut memiliki. Ya jadi itu yang saya harapkan. Saya akan 2 tahun akan meninggalkan kalian. Jadi saya harapkan apa-apa yang sudah kita tinggalkan ini tolong dirawat, jaga, itu yang milikmu. Ya. Saya kira itu. Jadi untuk perawatan itu tanggung jawab kita semua sivitas akademika SMA Negeri 2. Ya. Kalau mengandalkan pada orang tidak bisa seperti yang kita harapkan. Jadi mulailah dari hal kecil, yang ketika ada sampah langsung dimasukkan tempatnya, ketika ada coretan di tembok dihapus, ya tidak nunggu kalau sudah banyak baru dicat. Ya itu berpulang pada kalian semua sebagai pemilik SMA Negeri 2. Saya kira itu yang saya harapkan. Ya, seperti yang sudah disampaikan oleh Bapak Iksan, membangun itu mudah, menjaga itu yang perlu diterapkan. Dan tanpa sadar obrolan kita pada pagi hari ini sudah sampai di penghujung acara. Masih ada beberapa waktu tersisa yang mungkin bisa digunakan untuk kedua narasumber kita, Bapak Iksan dan Bapak Yakin, untuk memberikan pesan-pesannya pada adik-adik di rumah yang sekarang mungkin sedang melihat kita via Zoom ya. Ini dari Bapak Yakin dulu. Ya, saya berpesan pada Anda semua yang di rumah tetap menjadi pribadi yang CJDW, yang cerdas, yang jujur, dan yang disiplin. Itu saja. Bapak Iksan. Kalau dari saya seperti tadi, apa-apa yang sudah saya tinggalkan, bangunan-bangunan, musola, kemudian kantin, kemudian tempat parkir, itu tolong dijaga dan dirawat. Kalau saya cuma bisa membangun, tapi untuk selanjutnya kebersihan dan kenyamanan, keindahan itu tanggung jawab kita semua, termasuk anak-anak yang baru. Bersyukur kalian diterima di SMA 2 karena kalian bisa mengalahkan pesaing kalian kemarin hampir separuh yang kita tolak ya karena daya tampungnya. Jadi kalian yang diterima ini termasuk anak-anak yang beruntung dan berhasil juga. Mudah-mudahan nanti tidak lama di SMA 2 karena sudah menerapkan SKS, sistem SKS, jadi 2 tahun bisa lulus.
semoga kalian dapat ilmu yang manfaat, diberi kemudahan dan kelancaran dalam menempuh ilmu di SMA. Saya kira itu. Ya, terima kasih Bapak Ihsan, terima kasih Bapak Yakin atas waktunya pagi hari ini sudah menyempatkan hadir di acara MPLS ya Pak Iza ya. Dan saya juga menjadi salah seorang yang beruntung pada pagi hari ini, meskipun saya tidak masuk di SMA Negeri 2 ya, karena kampus juga saya masuk lagi. Tapi masih diundang, dihadirkan kembali di tengah-tengah adik-adik semua, dan sekaligus kita berdua harus pamit ya Pak Iza ya. Saya Faris Firmansyah. Saya Kak Iza. Undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.